tiada seorang pun menjawab akan daku, maka duka citalah aku karena yang demikian itu. Maka aku lihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada mimpiku, maka bertanya ia akan halku, maka aku kabarkan akan dia dengan demikian itu. Maka sabdanya, tanyakan olehmu akan daku akan masalahmu itu. Maka berkata aku baginya, apa hakikat tauhid dan apa had akal, yakni ta'rif akal, dan apa had tasawuf dan apa hakikat fakir. Ya. Jadi ada salah seorang bermimpi dengan Rasulullah. Beliau itu adalah salah seorang ulama, juga wali Allah, bernama Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq itu pernah bertanya 4 hal kepada 400 ahli tasawuf, ulama-ulama tasawuf. Namun Ja'far Shadiq berkata, aku tidak puas dengan jawaban yang 4 aku tanyakan itu dijawab oleh 400 ulama tasawuf. Maka Ja'far Shadiq di tengah malam beliau bermimpi dengan Rasulullah. Jadi waktu bermimpi dengan Nabi, beliau bertanya, ya Rasulullah, saya ini dalam keadaan bingung Nabi, dalam keadaan sulit. Ada 4 hal yang kutanyakan kepada orang, kepada ulama-ulama, tapi jawabannya kurang puas. Maka kebetulan malam ini aku bermimpi denganmu ya Rasulullah. Bolehkah aku bertanya 4 hal ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, boleh, tanyakanlah wahai Ja'far Shadiq, akan aku jawab. Nah, mari kita belajar dari 4 pertanyaan Ja'far Shadiq kepada Rasulullah dan bagaimana jawabannya. Apa pertanyaan yang pertama dari Ja'far Shadiq? Beliau bertanya kepada Nabi tentang hakikat tauhid. Kalau bahasa kita orang awam itu manisnya tauhid. Digitanya kan dari ubud ka bertauhid wa Allah kan. Artinya ditanya dapat Allah kan. Tapi apabila na orang tanya man orang selama dalam Islam na merumpok mameh tauhidnya, na nikmat dengan tauhidnya. Jadi baiknya itu anggapan mana di kitanya na model orang kata mu katrip tamu Islam lagi terpaksa kan. Đưa semayang ka semayang dong, đưa semayangnya ka semayang je dong, đưa semayang je ka semayangnya dong. Itu kata mu bulan Ramadan dong ka puasa lam bulan. Itu tauhid yang seperti itu bagaimana ada hukumnya? Nah, oleh karenanya Imam Ja'far Shadiq salah seorang wali dan ulama bertanya kepada Rasulullah, manisnya tauhid itu bagaimana sih Nabi? Nah, nanti kita akan mendengar jawaban dari Rasulullah bagaimana manisnya tauhid itu. Dan kita akan belajar dari Nabi langsung agar tauhid kita ini diakui oleh Allah. Jadi tidak otomatis kalau kita mengaku saya hambamu ya Allah, lalu Allah mengakui kita, itu tidak otomatis. Yang jelas diakui hamba Allah itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi artinya hanya otomatis untuk dakun ya Allah dan hamba ya Allah. Itu tidak otomatis Allah langsung mengakui kita hamba. Nah ini jadi masalah ini. Ternyata sudah lama masuk Islam, sudah lama mengenal Allah, sudah lama mengetahui Allah, tapi manis tauhidnya itu tak ada. Makanya beberapa tempat kita melihat seperti siapa itu yang sudah murtad, dia masuk ke Kristen, mantan santri
mantan santri, menjadi ustadz lagi, penceramah, akhirnya dia masuk Kristen. Saunani. Hah? Syarifuddin bin Lubnan. Kau tu ya. Abang YouTube nah ya. Awal huruf awalnya S, cari sendiri. Ya. Ya. Ke mana? Ya, betul ya. Orang bertanya kepada dirinya, kenapa kau masuk Kristen? Sulit, sukar, payah. Ibadah sikit-sikit, udah sholat, azan lagi, sholat lagi, azan lagi. Yang begini ini yang bahaya. Nah, nanti kita akan mendengar jawaban Nabi tentang manisnya tauhid, pertanyaan Imam Ja'far Shadiq. Yang kedua, Imam Ja'far Shadiq bertanya kepada Rasulullah tentang pertanyaan yang kedua, yaitu batas akal manusia itu sampai mana? Nah, ini kita ada akal. Allah titipkan akal kepada kita untuk mencari dirinya. Maka Rasulullah bersabda, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatih. Tugas kamu, kata Nabi, cari Allah melalui makhluk-makhluknya. Berfikir sampai bertemu dengan Allah. Sekarang pertanyaannya dari Imam Ja'far Shadiq kepada Nabi, akal kita itu batasnya sampai mana Nabi, agar tidak liar. Akal kalau sudah liar bahaya itu. Bahaya akal kalau sudah liar. Nah, itu sama seperti masa Imam Abu Hanifah ketika orang bertanya, Allah itu sedang apa di jam sekarang? Apa dulu? Napa? Tengah lapan. Di puah tengah lapannya Allah tengah puah. Itu gak ada Allah. Nah, ini pertanyaan seperti ini dasarnya muncul dari ketidakpuasan hati dan terlalu liar akal. Makanya Imam Ghazali menciptakanlah kitab, namanya kitab Ihya Ulumuddin, termasuk kitab filsafat itu hasil daripada buah-buah yang cocok untuk dikonsumsi oleh umat muslim dari jalannya filsafat filosof Aristoteles, Plato, Socrates, yang mereka semuanya itu akalnya liar. Nah, nanti kita akan tahu bagaimana jawaban Nabi. Yang ketiga, Imam Ja'far Shadiq bertanya, ya Rasulullah, saya ingin bertanya, tasawuf itu sampai mana batasnya? Apa sampai kita waktu sholat nggak pakai baju lagi sudah boleh? Ada ulam fikih kan aurat kita ni ulam sembahyang beragam dari pusat sampai ke lutut. Kemana dah? Kemana? Ini fikih lah, fikih. Dalam fikih boleh kita sholat ambil sarung naikkan ke atas pusat, kemudian tutup aurat sampai ke lutut, tak pakai baju pun bisa sholat terus. Allahu Akbar. Fikih. Apa lantas tasawuf mengajarkan hana pu semayang ni, yang penting hati ke? Untuk pu semayang ni hati nak ke? Ya, kata kenangan lah. Jadi tengku-tengku sekalian, pengalaman lun tuan, lun jak tadi, ngampung-ngampung kok ceramah. Natru haba lun tuan, ada 2 orang pengedar ganja baru masuk ke ajaran tasawuf. Mereka berideologi sholat tak perlu. Kenapa? Hati baik, tauhid kuat, bantuan sedekah kuat, selesai. Jadi semayang anak pulih semayang, tupu semayang yang khusyuk, hati anak agak yang katuk kena ni pun. Sebelum tanya 4 je abuk. Nah, nak tambah kelompok tasawuf. Nah, bahasa dia. Nah, jadi saya rasa cocok sekali Imam Ja'far Shadiq bertanya kepada Rasulullah, sampai mana batasan tasawuf itu ya Rasulullah? Nanti kita akan dengar jawaban Nabi. Kemudian terakhir,
Imam Ja'far Shadiq bertanya kepada Nabi tentang hakikat fakir. Hakikat kafir itu sampai mana batas saya itu meminta-minta. Dalam arti umum meminta-minta. Kepada orang kah? Kepada Allah kah? Kepada siapapun itu kah? Ada orang meminta-minta kepada Allah, ya Allah nunjuk lung tabuh mata, ya Allah ilmu pelai mata, ilmu pelai pesawat, ilmu pelai harta, ilmu pelai inang, ilmu pelai jih, ilmu pelai nyok. Tapi usaha mana? Nak mungkin. Betul benar cara laki Allah. Jadi Imam Ja'far Shadiq bertanya kepada Rasulullah, sampai mana batasan kami meminta-minta itu ya Rasulullah? Ya. Sekarang mari kita lihat, dengar bagaimana jawaban Nabi Muhammad ketika Imam Ja'far Shadiq bertanya 4 hal ini. Pertama, pertanyaannya adalah, wahai Rasulullah, manisnya tauhid, hakikat tauhid itu bagaimana dapatnya? Nabi menjawab, hakikat tauhid itu maka yaitu barang yang terlepas dengan hatimu, maka yaitu binasa, yakni baharu yang fana. Iya. Bermula Allah Subhanahu wa taala bersalahan bagi demikian itu, karena tiada dapat menyamai segala yang baharu itu. Nabi jawab 2 jawaban. Pertanyaannya, ya Rasulullah, kata Imam Ja'far Shadiq, manisnya tauhid itu bagaimana? Nabi jawab 2. Pertama, Rasulullah menjawab, manisnya tauhid itu adalah engkau membinasakan seluruh apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau rasakan, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sampai ke taraf itu cara bertauhidmu, kalau bahasa kita, sungguh kau sudah dapat manisnya iman, manisnya tauhid. Contoh, di kita ni orang kali ada beri contoh lagi obat. Obat sampai sekarang definisi obat adalah menyembuhkan penyakit. Selesai. Begitulah definisi-definisi yang dirangkum oleh para ahli medis ataupun di tempat-tempat di buku-buku yang lain. Tapi kalau sudah masuk tauhid, definisi itu jadi salah. Ya kan? Di kita ni orang tu tak maklumi, kita ni orang awam, manusia biasa. Apabila ada dengar obat itu definisinya adalah menyembuhkan segala penyakit. Hayo, itu terserah obat model home, terserah juga. Tapi kan demikian definisinya dimanapun, di dunia manapun, di belahan dunia manapun, begitu definisinya. Tapi kalau itu dibawa ke tauhid, nggak cocok lagi. Kenapa? Yang menyembuhkan penyakit itu bukan obatnya, Allahnya. Kalau cara minum obat begitu kita, insya Allah tauhid dapat manisnya. Gimana cara? Ya Allah, ya Tuhan don, nyo lenjip ubat ya Allah bah, lenjip ubatnya pun don hana meyakini ya Allah ubatnya pulih don, tapi don ikhtiar ya Allah, punya don berpulih don ubatnya nak pulih ya Allah, punya hana pi hana mutu hana pulih. Dan yang paling pegah ya Allah ubatnya don yakin 100% kon yang menyembuhkan penyakit don. Ilmu ikhtiar ya. Mudah-mudahan kita yang bertauhid, insya-Allah merumpok manisnya tauhid. Benar kan? Benar tu? Cuma baik dalam Quran tu kita nyawa tapi ba Allah baca-baca ba Allah ikhtiar hananya baik si. Kiban contoh mana dia urung na pegah hana pu obatnya nak hakikat ba Allah laju. Man tu mati ba hana pu ba Allah si. Kita penyakit DM, kolesterol, tapi juga bodrin kan, hanjuk bodrin. Ini pegah dengan bodrin, beda baca bodrin. Hana pupu Allah juga. Lanjut. Ikhtiar perlu, tapi hakikat ikhtiar kita kepada Allah. Tahu tak? Maka para ahli tasawuf mengatakan, bagi laki-laki yang sudah punya istri dan anak, cari rezeki wajib, dapat rezeki tak wajib.
Ini pelajaran tauhid nih. Bedalah tu. Cari rezeki wajib. Dapat rezeki wajib. Kenapa? Allah yang kasih. Kawanan gua. Nah, contoh lain, nyo perle. Ada orang bertanya, nyo sang ada jawaban Pak Lut. Nanti dipikir kira jawaban. Ada orang bertanya, Tengku, yang disebut saya itu yang mana, Tengku? Yang disebut saya, nih saya, itu yang mana? Karena ini namanya mata, ini namanya hidung, ini namanya kepala, ini alis, ini rambut, ini telinga, ini perut, ini kaki. Jadi sayanya mana? Nah, sini jawabnya, namanya empat saya aja, empat tuh bak perut. Maka cocok Allah berfirman, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Manusia itu banyak sekali tak tahu bahwa dunia telah menipu mereka. Ini kita ditipu ini oleh dunia. Yang sebut saya itu yang mana? Di sini, di sini, di sini, atau di sini, atau semuanya. Kalau semuanya kita anggap saya, itu bukan saya, itu manusianya. Terus sayanya mana? Di gop, udah datang hai, don pat, nyolon. Aku kena udah tengok, ini bukan saya, ini jantung. Kan mungkin pak don, nyolon. Coba, gimana jawabannya itu? Coba, kita diajarkan oleh Allah untuk jangan pernah sombong bahwa sebenarnya kita itu hakikatnya tidak ada. Buktinya saat saya tanya saya itu di mana, orang nggak tahu di mana. Aja dipikirnya. Yang disebut ulur nyopat. Kenapa orang bertujuh ke sini? Ini bukan saya, ini paru-paru, jantung, ini mata, ini telinga, ini pipi, pulau, nyo kaki. Jadi sayanya mana? Hilang. Kalau orang faham cara hidup begitu, dia akan tampak satu zat saja, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi, kalau kau bertauhid seperti itu, wahai Imam, wahai Ja'far Shadiq, kau akan dapatkan manisnya iman. Siapa yang sudah mendapatkan itu? Yang partai-partai wali Allah. Mereka enggak mencari untuk dihormati orang, mereka tak mencari untuk jabatan derajat di sisi Allah. Tidak. Mereka belajar bagaimana cara mengenal Allah lebih dalam. Alhasil apa yang terjadi? Gila. Apa itu gila? Nggak tahu lagi saya itu mana. Yang saya tahu Allah itu ada. Tapi saat kami ditanya saya, kami tak tahu di mana kami. Ini jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perlu kita begitu? Perlu. Belajar hakikat perlu. Tapi harus dilalui dengan syariat. Ya. Sahabat datang ke Nabi Muhammad melaksanakan sholat. Nabi bertanya, itu unta kamu ya? Unta siapa di depan itu? Unta saya Nabi. Kenapa nggak diikat? Nggak apa-apa, saya serahkan pada Allah. Salah, bukan begitu caranya. Unta diikat dulu, dirantai, baru sholat, baru serahkan kepada Allah. Jadi lentuan prunonya berarti ikhtiar harus dihilangkan, nggak boleh. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ikhtiar tak boleh hilang. Cari rezeki, cari terus. Minum obat, minum terus. Cuman hakikatnya kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jawaban pertama Nabi Muhammad kepada Ja'far Shadiq tentang pertanyaan hakikat tauhid. Jadi ya jamaah dirahmatillah Allah, dan tuan orangnya anak form tu. Ketika nak orang tanya saya itu di mana, lu anak form jawaban ke mana? Aku dipikir dia ada dari masjidnya, dipikir itu saya itu di mana? Di sini, di perut. Ya, unik. Allah itu menciptakan kita unik. Sama lagi orang tanya, ruh itu bentuknya di mana dan posisinya di mana? Nah, itu kita pun tak tahu. Sudah. Jawaban Nabi Muhammad tentang manisnya iman kata Rasulullah, kalau bahasa kita begini. Wahai Ja'far Shadiq,
Kalau engkau ingin merasakan manisnya iman, engkau harus bedakan mana makhluk, mana Tuhan. Harus bedakan mana sifat makhluk, mana sifat Tuhan. Jangan disamakan. Ini yang bahaya. Di beberapa wilayah di Aceh ada juga orang-orang yang mengajarkan tentang tauhid, itu disamakan sifat makhluk dengan Tuhan. Ya. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas di papan tulis tentang terdapatnya satu kitab namanya Kitabul Wasithah, At-Tauhidul Wasithah, kitab Tauhidul Wasithah karya Imam Ibnu Taimiyah. Itu disyarah oleh ulama Wahabi Salafi bernama Syekh Utsaimin. Disyarahkan bahasa ini dipujelah lebih luas. Nah, apa yang tertulis dalam kitab Ibnu Taimiyah? Coba lihat. Bahaya. Di situ tertulis lahu wajhun. Allah itu ada wajah. Walahu ainun. Allah itu ada mata. Walahu yadun. Allah itu ada tangan. Walahu rijlun. Allah ada kaki. Gimana memahami benar? Yang buka kitabnya nanti. Nanti baiknya caranya tu pegang kau ni, pegang kerana. Hana nanti lentuan sesuai referensi lentu. Buka kitab itu juzuk 1 halaman 114. Nah, referensi kalau tunjuk nanti. Nah, inilah sebabnya kenapa lakemah dia kitanya hendak terima Wahabi Salafin, manhaj Salafiyah hendak terima. Maka begitu cara berakidah mereka, menyamakan Allah dengan makhluk. Maka pada fikir walahu rijlun, Allah punya kaki. Gimana cara Allah nak kaki? Nanti dalam pikiran dia katanya Allah pada buah kaki, Allah dua buah ni. Ini kan bahaya. Maka di Mesir para alim ulama Mesir sudah memberikan fatwa tahun 2017. Ulama Mesir hadir termasuk Habib Umar bin Hafid dari Yaman, dari beberapa wilayah Islam duduk rapat dalam musyawarah akbar menyimpulkan bahwa Wahabi Salafi, manhaj Salafi sudah keluar dari akidah mayoritas dunia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Negeri Sembilan sudah ada fatwa Ba'lun Nasabuh ensiklopedi hukum langsung dari kota Negeri Sembilan dengan almarhum Abu Ya Lentuan, kota Abu Ya Lentuan Najah Kedah Malaysia, dijuk hadiah oleh Mufti Malaysia. Ada satu buku tebal ensiklopedi hukum, hasil hukum Malaysia. Di salah satunya itu terungkap bahwa kami melarang akidah lain dan kami berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kaji. Berarti kembali ke persoalan. Oleh karena itu, kalau ingin dapat manisnya iman kepada Allah, diakui tauhid kita oleh Allah, mulai sekarang amalkan jawaban Nabi Muhammad kepada Imam Ja'far Shadiq. Pertama, belajarlah untuk terus mengenal mana sifat makhluk, mana sifat Tuhan. Belajarlah untuk lebih mengenal mana makhluk dan mana zat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Nabi Muhammad, untuk mendapatkan manisnya tauhid adalah belajarlah terus untuk bisa mengenali bahwa Allah itu berbeda dari segalanya. Kan Bu? Lanjut Bu. Pertanyaan yang kedua, Imam Ja'far Shadiq bertanya, "Ya Rasulullah, saya ingin bertanya Nabi, batasnya akal itu sampai mana Nabi?" Nabi menjawab bahwa batas akal itu sekurang-kurangnya meninggalkan dunia, dan yang di atasnya meninggalkan berfikir pada zat Allah Azza wa Jalla. Mana sabdanya? Sabda Nabi Muhammad, tafakkaru fi ni'matillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Artinya berfikirlah olehmu pada nikmat Allah dan jangan kamu fikir pada zat Allah. Jawaban Nabi apa tadi? Wahai Rasulullah, akal itu sampai mana Nabi? Kata Rasulullah,
akal itu sekurang-kurangnya engkau meninggalkan berfikir terhadap dunia yang fana ini. Cukup sekedar cari rezeki, jangan lebih dari itu. Cukup sekedar menjalani hidup, jangan lebih dari itu. Cukup sekedar dalam dunia ekonomi, jangan lebih dari itu. Cukup sekedar punya kendaraan, jangan lebih dari itu. Cukup sekedar punya Honda, jangan lebih dari itu. Sebenarnya bahasa Nabi Muhammad. Kita juga kan namanya mantau napa nak belajar motor boleh mompah duduk dulu ni. Kita nyo lerinya man garasi hana apa nak apa no bang, anak perlu ke rumah juga. Mantau napa yang di, anak peng tengok anak mungkin dia dah belajar motor. Coba jawaban Nabi tadi apa? Sekurang-kurangnya akal ini dipakai adalah cukup sekedar hidup dekat dengan Allah, sudah, tidak boleh lebih dari itu. Bahasa Nabi, sekurang-kurangnya kau tinggalkanlah berfikir tentang dunia. Mari kita belajar dari kisah Qarun laknatullah. Apa yang tidak dimiliki Qarun? Semua punya. Emas melimpah, perak menumpuk. Ini bahasa bedanya, andai Qarun na hudib dalam masanya, mandu motor terbaru yang baik tubik bakjihna. Si Qarun itu seseorang yang dulunya rajin beribadah kepada Allah. Nabi Musa setiap sore lewat rumahnya bertanya kepada Qarun, bagaimana kabarmu Qarun? Ya beginilah wahai Musa, kami coba lihat anak kami sholat. Kadang-kadang saya dengan keluarga saya berganti-ganti baju menjalankan sholat. Kami bertahajud. Lalu apa engkau makan Qarun? Ya begitulah Musa, kadang ada, kadang enggak. Nabi Musa pergi. Besok Nabi Musa balik lagi. Wahai Qarun, bagaimana keadaanmu Qarun? Ya begitulah wahai Nabi Musa. Sama lagi awal jawaban Nabi Musa. Sehingga Qarun meminta Musa, wahai Nabi Allah, tolong dong minta kepada Allah, berikan kami sedikit rezeki agar kami bisa enak hidup, agar kami bisa enak ibadah, agar kami bisa enak menjalankan perintah Allah. Ya Allah, kata Nabi Musa, anugerahkanlah harta kepada mereka agar mereka dekat denganmu ya Allah. Dan ketika itu Allah mengabulkan Nabi Musa tak tanggung-tanggung. Kanungkot dia kawi dia oleh Allah. Itu beda kan? Tidaknya Allah menjawab kawi maknanya merubah ungkot dia tak cakap. Tapi menjawab ungkot dia hendak minta kan? Apa artinya? Allah menganugerahkan ilmu cara buat emas kepada Qarun, bukan cara cari emas, cara buat emas. Karena dia buat yang begitu. Macam minta urung yang bagaimana hanya Allah menganugerahkan kepada Qarun cara buat emas, bukan cara cari emas. Apa maksudnya? Qarun dianugerahkan kekuatan batu bisa jadi emas. Batu biasa jalan-jalan. Andai Qarun jauhnya buat kampung ni orang pengen, dia kumuh hendak kan. Karena Qarun nak ilmu ini, nak ramuan je. Gimana? Alhasil apa yang terjadi? Melimpah terus emasnya, melimpah terus peraknya. Lalu disitulah dia melupakan Allah yang dulu dia pernah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wajar kata Nabi Muhammad, jangan panjang-panjang berfikir tentang dunia. Nanti alhasil kita menjadi orang dilaknat oleh Allah. Kamu kan? Itu Qarun terlalu panjang dia fikir. Dia kira emas itu menghidupkan dirinya selama-lamanya, tak pernah mati. Alhasil dia pun tenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita belajar dari Qarun yang telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, dan itu dinasihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, wa kadzalika naqussu 'alaika min amba'i rusul, begitulah kami kisahkan tentang orang-orang terdahulu Muhammad, man sabbitu bihi fuadak, agar hatimu tentram Muhammad. Kau belajar tentang Qarun Muhammad, kau belajar tentang Fir'aun Muhammad, kau belajar tentang Lut Muhammad, agar kau tahu mana yang baik, mana yang tidak, dan agar hatimu tentram. Nah, itu kan perintah Al-Quran.
kemudian itu. Jadi kata Nabi tadi apa? Sampai mana batas akal ya Rasulullah? Batas akal itu sekurang-kurangnya jangan pernah berlebih-lebihan berpikir tentang dunia. Yang ketiga, tapu habis itu. Yang ketiga, Imam Ja'far Shadiq bertanya, ya Rasulullah, tasawuf itu sampai mana? Maka Nabi menjawab, tasawuf itu, wahai Ja'far Shadiq, adalah meninggalkan dakwah. Artinya, jangan dibangsakan sesuatu kepada makhluk dan menyembunyikan ma'ani, yakni segala rahasia. Kamu dakwah tentang Tuhan itu, yang tasawuf. Kiranya oleh habis wadah tentang Tuhan, hantu akai kiranya orang itu. Yang kedua, jangan simpan rahasia yang kau punya, harta yang banyak, tunjukkan untuk kita bisa memberi sedekah. Mencoba salah ini je mangat. Ada yang lebih bagi katanya, kita bagikan bagi orang lain. Inilah maksudnya. Untuk apa kau bertasawuf kepada Allah tapi hubungan kau dengan makhluk tak ada? Hubungan kau dengan manusia tidak tercipta? Ini yang bahaya. Menyobasa katanya nasihat Nabi Nabi Tuhan Rasulullah, kalau begitu bagikanlah apa yang lebih padamu kepada apa yang orang lain tak punya. Nah itulah, sampai situlah tasawufmu. Kalau kau menjalankan itu wahai Ja'far Shadiq, kau sudah termasuk orang-orang yang bertasawuf. Nah, buat di bekna urang kadang begitu tapi semayang tapi samping tetangga ada dulu hai baju aku. Di kitanya tak jawab. Angkanya bohong je. Mending tak jawab lah, mungkin tu lah tak jawab baru tak pegang. Dan baik bohong kita kerja, lanjut mana. Nyo ana kita nyo ana tak jawab tak pegang haju di bohong. Bayar. Ini pun kuat. Sampai mana batas tasawuf? Sampai apa yang punya lebih pada kita berikan kepada orang lain. Terakhir, Imam Ja'far Shadiq bertanya, ya Rasulullah, hakikat orang miskin itu bagaimana? Nabi menjawab, hakikat orang miskin itu bahwa tiada engkau memiliki akan sesuatu dan tiada dimiliki akan dikau oleh sesuatu, dan ridha engkau pada kedua hal itu, dan urat tiada engkau memiliki akannya sesuatu itu, tiada engkau pandang akan barang yang ada pada engkau itu milik engkau, hanya engkau pandang pertaruhan Allah, jawah Allah jua harus bagi Allah mengambil pada waktu yang dikehendaki. Dan makna tiada memiliki akan dikau oleh suatu itu, yaitu tiada cenderung hati engkau kepada suatu, sama ada dunia atau akhirat, hanya iftikar engkau semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis. Rasulullah itu suka dengan orang miskin. Allah itu suka kepada orang miskin. Kenapa? Orang miskin identik tidak berlebihan. Benar kan? Benar kan? Cuma komando orang miskin ke, nah cu orang miskin kadang-kadang mati katok semayang maghrib ngomano lele ngomano tamu ngono nang kandang maghrib nah nasi mulai orang miskin. Tadi tidak selamanya orang miskin itu masuk surga. Nah coba, Rasulullah, Allah itu suka dengan orang fakir. Lalu kami ingin bertanya, bagaimana cara menjadi fakir yang diinginkan Allah, yang disukai Allah? Kata Nabi Muhammad sama seperti kata Imam Ali bin Abi Thalib. Apa kata Imam Ali bin Abi Thalib? Al-malu tahrusuhu wal ilmu yahrusuhu. Kata Imam Ali bin Ali bin Abi Thalib, kalau kau punya harta, maka yakinlah engkau yang akan menjaga harta. Tapi kalau kau punya ilmu, yakinlah ilmu yang akan menjagamu. Nah, kata Nabi Muhammad, tanda orang fakir yang disukai Allah itu adalah ketika kau dapat harta, kau bahagia. Ketika kau tak diberi harta, kau pun bahagia.
Anggap dirimu yang kau punya ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu cara kau berfikir, wahai Ja'far Shadiq, kau sudah termasuk orang fakir yang disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mobil yang kita punya, alhamdulillah. Hilang tiba-tiba, alhamdulillah. Balik mobil yang kita yang punya, alhamdulillah. Watai halik gadah, na'udzubillah. Bagaimana itu? Anak yang cantik, yang imut, yang Allah titipkan, alhamdulillah. Kemudian Allah ambil lagi pun alhamdulillah. Duit yang kita punya, jabatan yang kita punya, motor yang kita punya, rumah yang kita punya, ada Allah kasih, alhamdulillah. Tiba-tiba tu tsunami tinggal tu juga alhamdulillah. Nah, kalau begitu cara engkau berfakir kepada Allah, sungguh kau sudah dapat nilai fakir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 4 nasihat Nabi Muhammad kepada Imam Ja'far Shadiq. Nabi ingin mengajarkan kepada kita satu saja. Dari semua 4 tadi, Nabi hanya mengajarkan satu. Apa itu? Tidak ada sesuatu apapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang terjadi pokok je. Ujungnya ke situ. Selesai. Maka jamaah dirahmati Allah, mungkin kajian kita yang bak malam yang berbahagia. Kenapa ni? Bak online Hanat? Hah? Nanya untuk untuk urung kahek ikut online. Ada lu pakai Hanat tanya untuk kahek tu. Nah. Iwan. Dari Tunku Al-Jubair di daerah Birun, salahkah orang yang langsung berpegang kepada la haula tanpa ada ikhtiar sama sekali, tapi ia tidak sekali-sekali menafakinya? Dan mana yang lebih aula dengan berpegang kepada la haula? Wadeka hana mengauda juli. Pertanyaannya, bolehkah kita berpegang langsung dengan la haula wala quwata illa billah tanpa disertai ikhtiar? Ya, tentunya tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi langsung yang mengajari sahabatnya ikat unta dulu, baru serahkan kepada la haula wala quwata illa billah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, andai semua manusia sudah ditentukan surga, andai semua manusia sudah masuk neraka, kami untuk apa lagi salat? Sahabat bertanya begitu, kan wajar sahabat ada undang kan? Dan andai Nabi Nabi kita ni pada tanya kepada Nabi, andai ya Rasulullah di pintu neraka sudah terdaftar orang ahli neraka, di pintu surga sudah terdaftar orang yang masuk surga, kami untuk apa lagi sholat? Kalau kami ditentukan surga, ya tanpa sholat itu masuk surga. Nabi menjawab, if'al. Kalian seperti biasa, lakukan terus sholat, lakukan. Walau sholatmu yang bukan menentukan kau masuk surga atau neraka, tapi rahmat Allah itu turun. Benar tu. Yang paling payah kita minta kepada Allah, yang rahmat Allah yang tulis kita minta. Dan yang paling payah kita minta rahmat. Ada benar? Lagi orang inang yang hantam sama yang Medina, hijau bahasa. Numpuk rahmat Allah. Mudah tak numpuk? Rahmatnya bahasa kita Allahnya galak kepada kita. Yang payah kita minta tu. Dan kalau perintah Allah galak lagi tuan yang tadi menyebutnya. Kalau perintah mengkaji lelaki, ya Allah ya Tuhanku, bimbing tuan. Dan kalau perintah galak Allah dalam masjidnya galak, mungkin lebih galak lagi guru yang tengah duduk. Tem jabu, kenapa yang seretuh duduk, peng seretuh bak urung yang butuh. Kata lebih galak. Nah, cara mencari rahmat Allah itu salah satunya mengerjakan perintah Allah. Jadi baiklah saja ya anakku sama yang anakku, elok kali neraka anakku anak kala. Takdir Allah.
Jadi ikhtiar dulu, baru kembali ke la haula wala quwata illa billah. Satu. Yang kedua apa? Dua apa pertanyaan? Dan mana yang lebih aula dengan berpegang pada la haula wa ta'ala mahoda juli, dalam artian ikhtiar ke ubur sempurna. Manusia cik benar ni punya Katoliknya baru tanya apa Allah. Ada senang ada ketua Allah. Yang sama lagi nak ruku panjang raya mahal no. Selama katanya apa yang rukunya hanya ada puas Allah. Watak tutung kembali kepada Allah. Watak tutung kepada Allah saja. Kamu ni. Maka Allah menyiring orang-orang seperti ini. Wa idza ghasyiyahum mawjun kadh-dhulali da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Wa idza ghasyiyahum mawjun, apabila ada sekelompok orang di tengah laut tiba-tiba naik gelombang laut, faminhum muqtasid, mereka, ya Allah selamatkan kami, nanti kalau kami selamat kami akan berkurban, kami akan begini, kami akan begitu. Waktu dah sampai ke darat, faminhum muqtasid, sebahagian mereka tetap berterima kasih kepada Allah dan menjalankan apa yang Allah perintahkan. Wa ma yajhadu bi ayatina, dan sebahagian lain tetap kafir. Bunuh watak tengok laut berjanji, ya Allah punya selamat, punya akan lengkoh hamil, akan lengkoh nyokoh je. Watak katruk hana dia, hana tu Allah malaikat, Allah Maha Pemaaf. Kamu? Men? Ibu kali kau, bunuh kah berjanji ya laut bunuh watak gelombang. Apakah hana? Enggak apa-apa, Allah Maha memberi maaf. Nah, jadi lebih aula yang mana tentu? Ya, tentu lebih aula nisbahkan kita semua kepada Allah dengan syarat jangan tinggalkan ikhtiar. Nah, kata betul kan? Habis? Jemaah dirahmatillah Allah, demikianlah kajian pada malamnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan diberi rahmat oleh Allah, beri syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu